Bayangkan sebuah sore di pedalaman Nusantara, sesaat setelah hujan badai mereda. Langit yang kelabu terbelah oleh lengkungan cahaya 7 warna yang memukau, biang lala. Bagi mata modern, itu hanyalah pembiasan cahaya pada tetesan air. Namun, bagi leluhur kita, pelangi adalah sebuah jembatan pualam, sebuah tangga gaib yang menghubungkan kayangan dengan bumi. Di balik keindahannya, tersimpan sebuah peringatan yang dibisikkan dari generasi ke generasi. Jangan menunjuk pelangi dengan jari telunjuk, atau jarimu akan busuk, bengkok, atau hilang. Mengapa sebuah fenomena optik yang begitu indah harus dibarengi dengan ancaman fisik yang begitu mengerikan? Apakah ini sekedar cara orang tua menakuti anak-anaknya, ataukah ada jejak sejarah kelam yang terkubur di balik larangan ini? Mari kita tarik mundur garis waktu menuju abad ke-17, era di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib masih setipis kulit ari. Dalam kosmologi masyarakat Jawa kuno dan Melayu, pelangi sering diasosiasikan dengan naga atau ular raksasa yang sedang minum dari mata air tersembunyi. Dalam naskah-naskah kuno, pelangi disebut sebagai teja, sebuah manifestasi energi murni yang sakral. Menunjuk sesuatu dengan jari telunjuk dalam budaya Nusantara bukan sekedar tindakan mengarahkan pandangan. Telunjuk adalah simbol otoritas, perintah, dan ego manusia. Mengarahkan telunjuk ke arah teja atau pelangi dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap entitas langit. Di era kerajaan Mataram Islam, terdapat catatan mengenai pamali ini yang dikaitkan dengan penghormatan terhadap para bidadari yang turun untuk mandi. Menunjuk mereka dengan jari telunjuk dianggap sebagai tindakan pelecehan terhadap kesucian yang bisa berakibat pada kualat, sebuah kutukan yang bermanifestasi secara fisik. Memasuki abad ke-19, pada masa kolonial Hindia Belanda, mitos ini mengalami eskalasi yang lebih gelap. Berdasarkan catatan seorang asisten residen di wilayah Priangan sekitar tahun 1885, terdapat sebuah fenomena medis yang tidak dapat dijelaskan oleh dokter-dokter Belanda saat itu. Beberapa pekerja perkebunan teh dilaporkan mengalami nekrosis atau pembusukan jaringan secara mendadak pada jari telunjuk mereka setelah terlihat menantang langit saat pelangi muncul. Para penduduk lokal meyakini bahwa mereka telah menyentuh saraf langit yang tidak seharusnya disentuh. Secara sosiologis, para tetua desa menggunakan mitos ini untuk menjaga etika dan tata krama. Jari telunjuk adalah jari yang digunakan untuk menuduh dan menyalahkan. Dengan melarang penggunaan telunjuk terhadap keindahan alam, leluhur kita sebenarnya sedang mengajarkan kerendahan hati, bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari manusia yang tidak berhak kita tunjuk atau kita dikte keberadaannya. Salah satu tragedi yang paling membekas dalam ingatan kolektif masyarakat di lereng Gunung Slamet terjadi pada tahun 1942, tepat sebelum kedatangan Jepang. Seorang pemuda desa yang dikenal angkuh bernama Raden Sumantri secara terang-terangan mengejek tahayu ini di depan khalayak ramai saat pelangi ganda muncul setelah badai besar. Dengan tawa meremehkan, ia mengarahkan jari telunjuk kanannya tepat ke arah lengkungan merah pelangi. Saksi mata menyebutkan bahwa sesaat setelah itu, langit yang semula tenang tiba-tiba bergemuruh tanpa awan hitam. Keesokan harinya, Sumantri terbangun dengan rasa nyeri yang tak tertahankan. Jari telunjuknya menghitam, kering, dan mengerut seperti kayu terbakar dalam waktu semalam. Tabib desa tidak mampu berbuat apa-apa, dan dokter militer Belanda yang memeriksanya hanya bisa menggelengkan kepala, mendiagnosisnya sebagai kasus gangren yang tidak lazim karena tidak ada luka terbuka sebelumnya. Sumantri akhirnya harus kehilangan jarinya melalui amputasi kasar, namun luka batinnya tidak pernah sembuh. Ia mengklaim bahwa setiap kali hujan turun, ia bisa merasakan jarinya yang hilang itu terbakar oleh cahaya 7 warna. Eskalasi mitos ini terus berlanjut hingga era modern. Meski sains telah memberikan penjelasan logis, ketakutan bawah sadar itu tetap ada. Mengapa teror ini tidak pernah benar-benar mati? Secara psikologis, ini adalah manifestasi dari kolektif unconscious atau ketidaksadaran kolektif yang dijelaskan oleh Carl Jung.
Manusia Nusantara memiliki ikatan batin yang sangat kuat dengan alam semesta. Kita memandang alam bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang bernafas dan memiliki perasaan. Menunjuk pelangi dengan telunjuk dianggap sebagai interupsi kasar terhadap harmoni alam. Secara simbolis, jari yang busuk merepresentasikan hilangnya kekuatan atau otoritas manusia yang sombong. Hingga hari ini, di desa-desa terpencil maupun di pinggiran kota besar, masih banyak orang yang secara refleks akan melipat jari telunjuk mereka atau menggantinya dengan jempol, jari yang dianggap lebih sopan ketika melihat biang lala. Sebuah penghormatan bisu terhadap misteri yang belum terpecahkan. Sebagai penutup, apakah kita benar-benar percaya bahwa sebuah jari bisa membusuk hanya karena menunjuk ke langit? Ataukah pamali ini adalah sebuah kode etik kuno yang sengaja dibalut dengan rasa takut agar manusia tetap memiliki rasa hormat pada keindahan yang tak terjangkau? Mungkin pelangi bukan sekedar pembiasan cahaya, melainkan sebuah cermin besar di langit. Dan apa yang kita tunjuk di sana sebenarnya adalah refleksi dari keangkuhan kita sendiri. Sebuah keangkuhan yang jika tidak dikendalikan akan membusukkan jiwa kita dari dalam, dimulai dari ujung jari yang paling sering kita gunakan untuk menghakimi dunia. Jadi, saat pelangi muncul nanti, apakah Anda akan berani mengangkat telunjuk Anda? Ataukah Anda akan memilih untuk sekedar mengagumi dalam diam, menyadari bahwa ada hal-hal di Nusantara ini yang lebih baik dibiarkan menjadi misteri? Ikuti terus cerita lainnya hanya di Mistik Nusa.